Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari kelas MAN 19F. Saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu tentang metode proyeksi kualitatif dan metode proyeksi kualitatif gabungan tenaga kerja. Metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Hasil proyeksi yang didasarkan pada proyeksi kuantitatif akan menghasilkan proyeksi yang bersifat objektif. Adapun hal-hal yang menyebabkan yang dilakukannya proyeksi kualitatif ada dua, yaitu 1. Data historis yang bersifat kuantitatif. Maksudnya, ketidaksetsediaan data historis yang bersifat kualitatif biasanya disebabkan oleh karena bisnis tergolong masih baru atau belum terlaksanakan sebelumnya, sehingga belum tersedia data historis untuk digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi secara kuantitatif. 2. Data kuantitatif ada, tetapi pola datanya tergolong unik. Maksudnya, pola data yang unik akan menyulitkan memilih metode proyeksi secara kuantitatif. Contohnya, perusahaan Telkom, khususnya wilayah Makassar, merupakan perusahaan penyedia jasa layanan internet di mana Telkom wilayah Makassar dituntut untuk melayani seluruh masyarakat dalam cangkupan wilayah Sulawesi Selatan mengenai jasa layanan internet. Kini Telkom telah menghadirkan inovasi terbarunya untuk dapat menjangkau semua wilayah Sulawesi Selatan dalam hal penyediaan jasa layanan internet dengan menghadirkan produk barunya, yaitu Orbit. Orbit adalah produk layanan kini menjadi alternatif bagi wilayah atau daerah yang belum terjangkau jaringan IndiHome-nya. Dengan menghadirkan Orbit sebagai produk layanan internet yang bisa digunakan secara mobile. Adapun pengertian metode proyeksi subjektif, yaitu metode proyeksi yang akan didasarkan atas penilaian subjektif. Pembuatannya karena hanya berdasarkan penilaian subjektif pembuat proyeksi, seringkali proyeksi ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda antara pembuat proyeksi tergantung sudut pandang masing-masing pembuat proyeksinya. Berikut adalah contoh pembuatan dalam metode proyeksi. Itulah sedikit materi dari saya tentang metode proyeksi kuantitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode proyeksi kuantitatif gabungan tenaga penjualan. Metode proyeksi kualitatif gabungan tenaga penjualan. Proyeksi dengan menggunakan tenaga penjualan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pendekatan akar rumput. 2. Teknik manajemen penjualan. 3. Pendekatan distributor. 4. Proyeksi berdasarkan riset pasar. 5. Penilaian probabilitas individual. Pendekatan akar rumput. Maksudnya, pendekatan akar rumput dengan menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan. 2. Teknik manajemen penjualan, yaitu teknik manajemen seringkali memahami tentang produk serta perilaku pasar. Hanya saja, mereka seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal makro. 3. Pendekatan distributor, yaitu perusahaan tidak memasarkan sendiri tetapi melalui distributor independen sebagai perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir. 4. Proyeksi berdasarkan riset pasar. Maksudnya, proyeksi dengan metode ini didasarkan pada riset pasar dipandang cukup. Informasi ini kemudian dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian untuk memutuskan nilai proyeksi. 5.
penilaian probabilitas proyeksi. Dengan penilaian probabilitas dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatannya. Contohnya, perusahaan Telkom sebagai objek utama di mana instansi tersebut menjadi gerbang terdepan untuk penyediaan jasa layanan internet. Dan 2, SF atau Sales Force sebagai subjek pemasaran produk IndiHome. Dan 3, pemasaran sebagai objek sasaran penjualan jasa layanan IndiHome. Dan 4, akses internet menjadi dasar untuk semua orang. Itulah yang sempat saya sampaikan tentang metode proyeksi kualitatif dan metode proyeksi kualitatif gabungan tenaga penjualan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.